Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Muhammadiyah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillah ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Waqala alaihi salatu wassalam adabani rabbi fa'ahsana ta'dibi. Segala puja puji syukur kepada Allah di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi takdir qadarullah, tanpa iradanya, tanpa iman dan Islam yang ditetapkannya, tentu kita tidak akan bisa sampai di tempat mulia ini bersama dengan anak-anak yatim, sanak famili, keluarga besar dari DKM Nurul Ikhlas serta Hidayatul Salam. Kita bersyukur kepada Allah dengan senikmat-nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat. Semoga nanti di yaumil qiyamah ini menjadi saksi yang meringankan perjalanan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kalimat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Agak-agaknya peristiwa Isra Mi'raj tidak lebih hebat daripada peristiwa Maulidun Nabi. Bahkan banyak anak-anak kita kalau ditanya apa itu Isra Mi'raj, nggak tahu. Atau tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj, mereka jawabnya 17 Januari sesuai tanggal merah. Padahal Isra Mi'raj itu terjadi tanggal 27 Rajab. Kebetulan itu bersamaan kemarin tanggal 16 Januari. Maka hari ini jangan sampai keluar dari masjid ini kita gak paham apa itu Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, slowly but sure, pelan-pelan, alun-alun, asal pelan-pelan. Jadi jangan tidur ya Pak, ya Bu. Yang pertama Isra. Apa sih Isra? Isra itu perjalanan di waktu malam. Kejadian itu di waktu malam. Jika kita ngomong siang namanya yamsi. Orang Arab kalau ngomong siang namanya yamsi, malam namanya Isra. Jadi kalau kita lihat bapak propam kita, propos kita berangkat dari depan ke belakang di malam hari, itu bahasa Arabnya namanya ronda, ya. Baru belajar bahasa Arab langsung Isra. Kalau malam-malam ibu berangkat ke depan beli nasi goreng malam-malam dari rumah ke depan beli itu namanya lapar pinter. Alhamdulillah. Oh ini mesti dulu pinter ya, guru harian aja. Artinya apa? Kenapa terjadi di waktu malam? Ini waktu pilihan, waktu yang orang munafik gak bakal bisa bangun. Sepertiga malam terakhir cuma dimiliki oleh orang-orang beriman, dan insya Allah Anda termasuk di dalamnya. Amin. Cari anak muda yang sekarang udah bangun. Saya berangkat dari Jatiwaringin kemarin, mana ada manusia? Padahal sepertiga malam terakhir itu di Makkah Mukarramah, Madinah itu subur-suburnya keimanan. Waktu paling dekatnya kepada Allah sepertiga malam terakhir, kira-kira setengah jam sebelum waktu subuh. Itu prime time-nya itu. Dan Nabi berangkat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh hanya sekilatan cahaya. Jaraknya 1427 km. Masya Allah. Mungkin kalau lihat 1742
Jakarta, Surabaya, Gubeng, PP. Sini Jakarta, katakan sini Surabaya 700 kilo PP. Ditempuh kalau naik kereta Jayabaya itu 10 jam. Kalau Belambangan Express 9,5 jam. Kalau naik mobil pribadi bisa di bawahnya sekitar ya mungkin 9 jam atau 10 jam sama. Tapi enggak begitu dengan saya. Saya Surabaya karena anak ada di Babi Mondok. Saya ke Surabaya, mohon maaf waktu tempuhnya bisa 2 hari. Yang 1 hari ke Malang dulu main-main baru Surabaya. Nabi Muhammad harus menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaum Quraisy yang bodoh. Itu yang berat. Ingat, perjalanan Isra dan Mi'raj yang berat buat Nabi Muhammad. Yang berat menceritakan itu ke depan Abu Jahal, Abu Lahab, Amr bin Hisham, kemudian Abu Thalha dan lain sebagainya. Yang mereka notabene nggak tahu tentang apa. Belum ada teknologi, belum ada kecepatan, belum ada kendaraan. Makanya pembuka Isra Mi'raj dengan kata Subhana. Apa subhana? Maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari keraguan-raguan, maha suci dari ketidakpercayaan, maha suci kami ya Allah, maha suci kau ya Allah dari keraguan-raguan yang ada di hati kami. Ingat, Isra dan Mi'raj yang mengkafirinya, yang tidak percaya kepadanya, orang Islam dianggap murtad. Nauzubillah min. Sekarang saya mau tanya, yang tidak bangga dengan Isra dan Mi'raj? Yang tidak bangga dengan perjalanan Nabi? Semalaman itu loh, yakin gak? Oke, kita lihat 14 abad yang lalu itu seolah-olah mustahil. Sekarang Jakarta Bandung 30 menit, benar gak? Naik apa? Dan bus ini yang terpelan Pak. Kalau naik Shinkansen itu lebih cepat lagi, bisa 15 menit. Jadi saya MC Ori saya udah nyampe ke Bandung, bahkan lebih kurang dari itu. Masya Allah. Belum lagi pesawat seperti supersonic Concorde, belum lagi pesawat-pesawat yang ada. Artinya 14 tahun itu adalah hal yang mustahil. Sekarang mulai dibuktikan. Isra dan Mi'raj bukan hayalan. Isra dan Mi'raj adalah sebuah momentum batas manusia di mana ini membutuhkan keimanan. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sehingga kata subhana dipakai untuk apa dalam bahasa Arab? Litta'ajjub, untuk mendapatkan heran, untuk kekaguman pakai kata subhana. Lihat pemandangan indah, subhanallah. Lihat alam yang indah, subhanallah. Lihat lautan yang membentang luas, subhanallah. Lihat view-view pegunungan, subhanallah. Lihat anak pintar cakep, subhanallah. Lihat suami ibu pulang dari kantor, dompetnya kosong. Innalillahi kata ya Pak. Maka ada tasbihnya, yo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah Allah mentasbihkan subhanalladzi asra, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, no text stand alone, tidak ada teks berdiri sendiri, tidak ada kejadian kecuali ada latar belakangnya. Kita mau lihat apa sih yang melatar belakangi perjalanan ini. Satu, perjalanan ini terjadi setelah Nabi Muhammad 8 tahun udah jadi nabi, di embargo, dikonfrontir, mau dibunuh, segala macam usaha, bahkan di Taif tahun ke-7 kenabian beliau dakwah ke Taif. Sampai di Taif sama anak-anak kecil begini nih ditakolin Nabi Muhammad sampai berdarah. Dia kata, hei tidur, kayak orang gila. Nabi Muhammad ditakolin di Taif. Turun malaikat Jibril, datang malaikat dari gunung Taif, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku diutus oleh Tuhanmu Allah untuk menuruti perintahmu. Lau aradta, kalau kau pengen
gunung Thaif akan saya terbalikin, saya hancurkan kemudian. Silakan perintahkan saya. Subhanallah. Nabi ditawarin, dia ditawarin Nabi sampai berdarah-darah. Tiba-tiba datang malaikat ditawarin, mau gunung itu atau mau laut itu atau apa, saya akan terbalikin. Saya diutus oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi kita tercita apa? La ya malakal jibal, tidak wahai malaikat gunung. Innahum la ya'lamun, mereka orang-orang yang ngerti siapa saya. Saya akan maafkan. Kalaupun mereka tidak beriman, saya berharap dari keturunannya akan muncul ahli-ahli keimanan, dan saya tidak mau menghancurkan mereka. Subhanallah. Lah, itu Nabi Muhammad kasih sayangnya kepada orang yang nakolin. Saya mau nanya nih, kira-kira Bapak DKM, Pak, pulang dari sini ditakolin sama pemuda di situ, dikirim malaikat, Pak DKM, silahkan perintahkan, maka saya hancurkan mereka semua. Kira-kira Pak DKM milih mana? Milih Kalimalang atau milih lautan? Kalau Habib Udin gelar ceramah ditakolin, turun malaikat, Beb, itu orang Trikora diapain? Kamu ditakolin habis dakwah, habisin sampai akar-akarnya malaikat. Tapi Nabi Muhammad gak begitu. Kenapa? Nabi Muhammad minta apa? Aku berharap dari keturunannya tumbuh orang-orang yang mengikuti dakwaku. Hadirin dirahmati Allah, dulu Nabi berkasih sayang, kita buktikan. Sekarang Thaif, wisata religi tur city daripada Mekkatul Mukarramah, sekarang Thaif. Yang kedua, apa doa Nabi? Saya berharap keturunan orang-orang Thaif yang dulu musuh saya itu muncul ulama. Sekarang 30% imam Masjidil Haram, imam Masjid Madinah itu dari Thaif semua. Subhanallah. Artinya apa? Tidak boleh memendam amarah kepada orang yang tidak mengetahui tentang dakwah. Tugas kita hanya mengajak, sisanya kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau ada orang udah masuk masjid, alhamdulillah. Kalau ada orang belum masuk masjid, diajak. Islam ini mengajak, bukan mengejek. Islam ini mengangkul, bukan memukul. Agar apa? Agar Islam semakin indah. Di tangan Nabi Muhammad kasih sayangnya, Islam tersebar bahkan di Thaif yang dulu memusuhi. Allahu Akbar. Nah, begitu ditakolin di Thaif, beliau lari ke rumah. Ternyata sampai ke rumah 1 tahun kemudian Siti Khadijah meninggal. Bilang dakwah Nabi, istri yang sangat setia. Seluruh, catat baik-baik, seluruh anak Nabi Muhammad itu dari Siti Khadijah. 1, tidak ada dari istri yang lain. 1. Jadi Nabi Muhammad punya anak berapa ya? 7. Yuk kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 hebat. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Oh, ibu-ibu jawab Yanti, Susi. Nabi Muhammad anaknya Yanti. Dari 7 anak tadi, semuanya dari Siti Khadijah. Saudagar kaya yang jatuh miskin ikut suaminya. Saudagar kaya orang pertama yang masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sayang-sayangnya sama istri yang selalu membantu dakwahnya, meninggal dunia. 1. Yang kedua, paman Abu Thalib. Di tangan Abu Thalib Nabi Muhammad aman. Walaupun Abu Thalib tidak satu agama. Kata Abu Thalib, man azza Muhammadan faqad azani. Yang nyakitin Muhammad itu nyakitin saya. Kalau bahasa orang sekarang nih, kalau pakai bahasa orang Betawi sekarang, siapa yang nyakitin ponakan gua, berani sama gua. Begitu tuh kalau bahasa orang Betawinya. Lu jual gua, lu gelar gua, gulung. Sama tikar-tikarnya gulung. Wah, ada orang sombong. Oh, Betawi ya, banyak orang sombong katanya dulu. Dulu di pasar induk ada orang sombong, Pak. Betawi dia buat sombong. Apa? Nawar kampung pakai kaki. Nawar kampung. Pak, ini berapa kampung nih Pak? Pakai kaki di gelaran. Pak,
Berapa di kampung? Saya punya kelinci nih. Berapa kampung? Sombong. Pedagangnya bangun. Kata pedagangnya, dibalas lagi kesombongan. Ini 5.000 ambil aja semuanya. Artinya orang sombong disombongin lagi tuh. Nah, Abu Thalib sayang, dia menjadi amnesti total Nabi Muhammad. Begitu dua pilar dakwah, satu Khadijah meninggal, Abu Thalib, Rasulullah layaknya manusia sesungguhnya, beliau merasakan sedih. Begitu beliau lagi sedih, termenung, dua pilar dakwah meninggal, datang Jibril, ya Muhammad, ista'id binafsika, wahai Muhammad, siapkan dirimu, kita berangkat sekarang. Dipanggil kendaraannya namanya apa? Oh, Masya Allah. Apa namanya? Buruk. Asal katanya barkun atau baring, itu adalah kilat yang menyambar. Sekarang diketahui kecepatan jalan itu 135 juta kilometer per detik. Nah, bagaimana sih Ustaz cara menganalogikan kilatnya buruk? Gampang. Kalau ada senter atau kamu punya handphone kan ada apa namanya flashnya tuh, kalau center. Begitu kita pencet di sini, nyampe di sana sekejap mata pada titik koordinatnya. Kita pengen center ini tak sampai sana. Itulah kecepatan buruk. Nabi menggambarkan dalam kitab Anwarul Bahjah, buruk itu kalau billah seperti kuda. Jadi dia punya 4 kaki, warok suhul insan, kepalanya manusia. Laha janahaihi, baginya ada 2 sayap. Bila mengepakkan sayapnya sekejapan sampai. Itu adalah kendaraan buruk. Dan ini berita gembira tidak? Buruk adalah kendaraan kita nanti di surga. Kalau sekarang penasaran, nanti di surga itu akan kita naikin, insya Allah. Ada yang penasaran sama buruk? Penasaran? Ada yang mau ketemu sama buruk? Bingung. Buruk ada di surga, mau ketemu mati dulu. Tapi penasaran nggak? Penasaran. Nah, tadi yang kenceng banget, jangan-jangan ketemunya lebih cepat. Buruk itu kendaraan di surga nanti. Dipilih oleh Allah satu, jadi Rasulullah kemuliaannya di antara 24.000 nabi dan rasul, hanya Rasulullah yang sudah mengendarai kendaraan surga di bumi Allah. Ingat, buruk kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Sampai di Masjidil Aqsa disuruh turun. Apa? Inzil fasali. Muhammad turun, sholat 2 rakaat. Ditanya, mahada ya Jibril, ini tempat apa Jibril? Hada Baitul Maqdis, ini adalah tempat 12 para nabi diutus sebelum kamu. Makanya Baitul Maqdis tempat beliau sekarang itu diabadikan, yaitu Qubatus Sakhra, di mana ada Rock of Dome. Dia punya menara yang warna emas. Dia punya kubah yang warna emas. Itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sebelah utaranya, yang kubah emasnya itu adalah Rock of Dome. Jadi batu tempat beliau naik mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra'nya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa naik namanya Mi'raj. Apa yang terbaik bagi umat Islam? Kata Nabi, kamu gak usah ikuti saya mi'raj dengan tubuh. Kamu bisa mi'raj. Kapan? Inna sujudal muslimi mi'raj. Sujudnya seorang muslim biar di mi'raj. As-salatul muslim mi'raj. Allahu Akbar. Haram udah semua. Takbir yang mengharamkan. Begitu Allahu Akbar, semuanya haram. Betul gak? Boleh gak lagi sholat makan? Boleh gak lagi sholat megang handphone, ngangkat handphone? Boleh gak lagi sholat berbicara? Begitu takbir al-ihram, takbiratul ihram, haram semua. Maka sholat mi'rajul mukmin, sholat itu naiknya seorang mukmin kepada Allah. Haram udah semua itu. Makanya gak boleh dalam sholat itu larang lirik, walaupun tidak membatalkan. Ustaz, larang lirik dalam sholat tidak batal, tidak mengurangi pahalanya. Jadi kalau bapak lagi sholat, ibu lagi sholat, larang lirik nih, cuma kayak gini doang matanya, gitu ya. Kita suka nada-nadain itu gak sampai batal. Cuma termasuk orang-orang kalau dalam bahasa Arab minal kepoin, dari apa? Orang-orang kepo, pengen tahu kanan dirinya ini siapa. Nah begitu Nabi Muhammad naik, ketemu di langit pertama, ketemu Nabi Adam, ketemu para nabi, diperkenalkan. Ya Jibril, ila ada
sampai di sini. Man huwa, siapa dia? Muhammad. Ini adalah Muhammad. Laqad bu'its, udah diutus. Artinya apa? Sebentar lagi kiamat. Kalau Muhammad sudah diutus, persiapan menuju kiamat sudah di depan mata. Subhanallah. Jadi para nabi terkagum-kagum. Kalau ditanya, Muhammad sudah diutus, Muhammad sudah jadi nabi, Muhammad sudah dapat wahyu. Kata Jibril, iya. Maka para nabi semua bersiap karena kiamat sebentar lagi akan datang. Allah. Sudah periode dari Nabi Muhammad ke kita 1400 tahun lebih. Dalam riwayat 1500 kiamatnya. Mungkin kiamat prediksi ya, karena ini milik Allah Subhanahu. Tapi tanda-tandanya kita udah lihat. Tanda-tanda kiamat kita udah lihat. Pertama, gedung-gedung pencakar langit semakin banyak. Kata Nabi Muhammad, tatanawalul buldan, akan ada gedung pencakar langit di mana tadi daerahnya kering kerontang. Qatar, Dubai, Jaziratul Arab, itu tempatnya kering kerontang. Sekarang gedung-gedung, bahkan ada taman-taman yang hijau. Ini adalah proyek akhirat sebetulnya. Tanda-tanda hari kiamat, di mana warung-warung kopi semakin banyak, tongkrongan semakin banyak, masjid semakin sepi. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian apa lagi? Nyanyian-nyanyian di mana-mana ada. Al-Quran hilang dengan sendirinya. Tanda-tanda hari kiamat. Setiap perempuan, nauzubillah, hamil tanpa suami semakin banyak. Pelacuran, seks bebas di mana-mana. Tanda-tanda hari kiamat. Di mana kata Nabi, akan banyak nanti pelacuran dan seolah-olah itu dihalalkan, maka itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Masya Allah. Begitu ketemu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai di arsy Allah. Nah, disinilah Jibril berhenti. Laisa hada bimaqami Muhammad. Mohon maaf, sampai sini aja. Saya nggak bisa lanjut. Kenapa? Kalau saya lanjut, saya hancur. Itu adalah tempatmu, bukan tempat saya. Nabi Muhammad sendirian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Jibril di bawahnya. Sepakat para ulama, pangkat Nabi Muhammad di atas seluruh malaikat dan para nabi. Satu-satunya manusia yang dengan gamis lusuhnya menghadap Allah dalam keadaan hidup adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita nanti menghadap Allah, tapi dengan jasad yang berbeda lagi. Bukan dengan ini, dengan ruh, bukan dengan jasad. Tapi Nabi Muhammad ruh, jasad, gamis, dan riwayat sama sendal-sendalnya beliau naik langit. Subhanallah. Dan beliau naik buruk, kagak pakai helm. Beliau naik buruk, kagak pakai jaket, kagak hancur. Bisa ngebayangin nggak? Perjalanan ditembus semalaman dalam jarak miliaran kilometer, turun ke bumi dalam keadaan tidak apa-apa. Subhanallah. Saya coba itu ya, saya coba ke Trikora aja. Naik motor tanpa helm, alhamdulillah, pulang dikerokin bini. Itu baru jarak berapa kilo tuh? Masuk angin. Apalagi Rasulullah. Makanya perjalanan ini dengan perjalanan otaknya diterima, harus pakai iman. Begitu di pagi hari, mungkin seperti ini, pada subuh, tibalah waktunya Nabi Muhammad menceritakan itu ke orang. Apa kata Abu Jahal? Sungguh Muhammad ini lebih gila dari sebelumnya. Abu Bakar As-Siddiq bilang apa? Wallahi, demi Allah, andai Muhammad cerita lebih dari itu, saya percaya Abu Bakar As-Siddiq adalah yang membenarkan peristiwanya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini memperingati, itu bagian dari cara Abu Bakar As-Siddiq. Kita percaya, kita tidak mendustakan, kita yakin betul peristiwa ini terjadi. Maka ibu bapak mendapat predikat Siddiqun, orang-orang yang membenarkan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita nanti ada di barisan Abu Bakar. Yang nggak percaya orang terhadap peristiwa Isra Mi'raj, ada di barisan Abu Jahal. Nauzubillahi min. Orang bertanya, kok Abu Bakar begitu? Ditanya, Abu Bakar, kenapa kau mempercayai saya? Apa kata Abu Bakar? La inni uritu an uhibbuka ya Rasulullah. Sungguh kalau kau cerita lebih gila dari itu,
Saya percaya. Kenapa? Cintamu sudah meresap di hati saya, kata Abu Bakar. Subhanallah. Orang kalau cinta apa aja percaya. Orang kalau cinta semua bentuk kehilafannya diakui. Dan bahasa Arab ada disebutkan wa innal hubba qalilah. Sungguh sebuah cinta itu akan memendamkan rasa-rasa yang lain. Kalau orang udah cinta, semuanya hilang. Contoh. Nih rasa cinta. Dulu mungkin ibu bapak mungkin masih masa pacarannya, ibunya di Depok, bapaknya di Bekasi. Ditelepon sama si demenan, si Nona, yang jemput aku kondangan jam 5, jam 3 udah nyampe. Subhanallah. Tanya dia berapa itu enggak? Jam 5 disuruh jemput, jam 3 udah nyampe. Namanya juga lagi cinta. Jalan sama si Yayang Beb, lewat pasar. Ada mangga hijau nih. Ya, nggak mungkin mangga oranye, ada juga yang lain. Ada mangga hijau. Ceweknya ngeliat doang, ditawar, bang sekilo berapa? Subhanallah. Baru ngeliat doang ceweknya, ditawar, bang sekilo berapa? Kayaknya dia mau nih. Subhanallah. Waktu masih sekarang cintanya mulai muda. Istrinya, ya kayaknya mangga enak tuh, asam, jangan. Ada aja dalilnya. Asam. Dulu Depok serasa dekat. Yang jemput aku kita kondangan, jam 3 udah nyampe. Sekarang udah punya anak cucu. Yang kita berangkat ke rumah emak di Depok, aduh jauh, banyak polisi, macet. Ada aja alasan sang pecinta. Dulu bisa lagi ngomongin Abu Bakar yang dengan gila. Abu Bakar sama gilanya sama Muhammad. Dihadapkan Abu Jahal, kamu sama Muhammad, kamu gila Muhammad. Dia benarkan. Apa yang kata Abu Bakar? Saya mencintai, lebih dari itu saya percaya. Tuh, iman tuh. Iman itu penuh dengan kecintaan. Pengorbanannya sama dikatakan gila, sama dikatakan stres. Ketika Abu Bakar mencinta dalam keadaan senyum, apa kata Nabi? Huwa siddiq, kamu adalah as-siddiq. Sampai sekarang dipanggil Abu Bakar as-siddiq. Dari ini jamaah siddiqun. Jamaah ini adalah grupnya Abu Bakar, bukan Abu Bakar Bashir ya, Abu Bakar as-siddiq. Nah begitu sampai dikasih tahu, lantas apa oleh-olehnya perjalanan itu? Sholat 5 waktu. Tadinya bapak-bapak, dalam riwayat Ibnu Katsir saya baca, ternyata awal perintah sholat 50 waktu. 50 waktu naik, begitu turun Rasulullah ketemu Nabi Musa. Muhammad, dapat perintah apa? Sholat. Berapa? 50 waktu. Katanya, irfa ila rabbik, naik lagi kepada Allah. Wa talaba minhu, dan minta kepada Allah keringanan. Apa? Inna ummataka dhaif, umatmu gak bakal sanggup. Umatmu gak bakal, orang dari orang 50 waktu gak bakal sanggup. Terus naik Rasulullah, dapat keringanan 45 waktu. Kata Nabi Musa, kagak bakal sanggup orang dari orang mah. Naik lagi. Naik, tinggal 30 sampai 7 kali dapat 5 pengurangan dari Allah, sehingga tersisa tinggal 5 waktu. Begitu 5 waktu, apa kata Nabi Musa? Umatku hanya 1 waktu di hari Sabtu, dan itu 1 waktu. Maka Yahudi sampai sekarang, Bani Israel atau Israel yang masih murni ya, mereka beribadah itu hanya 1 hari 1 kali di waktu malam di sinagognya. Orang-orang Yahudi yang masih alur kitab. Maka begitu Rasulullah SAW mau menaik lagi, qadistahya ala rabb, sungguh saya udah malu kepada Allah, minta keringanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, inna khamsah, sesungguhnya 5 waktu yang aku berikan itu tidak memuaskan 50. Artinya apa? 5 waktu yang aku berikan tetap kelipatannya 10. Jadi bapak-bapak, sholat 5 waktu di hadapan Allah tetap 50 waktu, karena 1 waktu diganjar 10 kebaikan. Subhanallah, alhamdulillah. Sehingga saat Nabi turun, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Terjadi perbedaan pendapat.
Ada orang sholatnya begini, Allahu Akbar. Imam Syafi'i, sebagian sahabat melihat Nabi Muhammad memegang dada, Allahu Akbar. Kenapa? Yusazir, beliau kalau dalam keadaan sedih memegang dada, ayatnya ayat-ayat tentang kiamat. Kalau kita kan ayat kiamat, ayat duniawi, ayat ekonomi sama semuanya. Kalau Rasulullah kalau disebutkan ayat kiamat beliau sampai nangis. Makanya sahabat ada yang memegang dada. Jadi ada sahabat melihat Rasul memegang dada, sebagian sahabat kita masih ada ini. Allahu Akbar, itu boleh. Allahu Akbar di bawah pusar Imam Hanafi. Ada sahabat dari Al-Waqi mengatakan aku melihat Rasulullah memegangnya di antara surah Warubah, surah Wasul. Jadi di bawah pusar. Siapa yang pakai ini sekarang Imam Hanafi? Coba lihat Pak Anies Baswedan. Coba lihat sholatnya Pak Anies Baswedan. Dia pakai Imam Hanafi di bawah. Coba nanti lihat, cek sholatnya Pak Anies Baswedan, termasuk sholatnya kalau saya punya namanya Ibu Huzaimah Hidayatullah. Beliau mantan rektor UIN. Mazhabnya Hanafi. Teman-teman Iran semacam Recep Tayyip Erdogan. Iran Turki sebagai Hanafi. Jadi begini boleh, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Maliki seperti Saudi, Turki, Iran di sini. Tuh. Allahu Akbar, boleh? Allahu Akbar, boleh? Allahu Akbar, boleh? Allahu Akbar, boleh? Ada riwayat Rasul memegang lambungnya karena saking laparnya. Tuh, sholat begitu tuh. Bukan soal siapa yang paling benar. Itu sahabat riwayatnya macam-macam. Bahkan teman-teman Syiah mengambil riwayat Allahu Akbar. Nabi Muhammad tidak begini karena lagi perang. Kalau Rasul pernah dalam sholat khauf diatur tentang perangnya. Jadi semuanya boleh. Begini boleh, begini, begini, begini. Yang nggak boleh tahu gak gimana? Ini yang nggak boleh nih. Banyak di Trans TV teman-teman kalau lagi syuting. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Beda sholat. Saya pernah Pak, saya mau imami Ustazah, Ustazah lagi mulai. Kan di Trans TV mah bagian wadon mau ngetacap tuh, yang wadah yang suka ngerias kita, kacanya gede Pak. Kita sholat di situ kalau subuh, kalau mulai. Saya waktu itu jadi imam. Semalana Ustazah memakai kaca Amerika. Wah, Bapak, tiba-tiba ada teman-teman dari FD ikutan sholat. Mohon maaf, orangnya jeblosan, ganteng, cowok keren FD. Mungkin asisten director. Begitu dia sholat, kaget betul saya Pak. Kan kaca kelihatan. Saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ngeliat ke kaca, ada masuk gitu ya. Ternyata dia takbiratul ihramnya dari alam gaib. Allah Akbar, la ilaha illallah. Saya astagfirullah. Ini aku ada makhluk jadi-jadian. Sholatnya kemayu banget. Allah Akbar. Itu gak ada hadisnya sholat kemayu. Allahu Akbar. Megang boleh? Boleh, megang. Nyari kelingking orang boleh gak? Belum pernah sepanjang saya sholat nyari kelingking. Belum pernah. Saya dulu mondok 6 tahun, di UIN 4 tahun, ngaji sama buya 7 tahun. Jelek-jelek, kitab 4 jilid mau udah habis kita bahas tentang masalah sholat. Silakan mau lihat dari riwayat imam mana. Tapi belum pernah saya mendapatkan riwayat dari imam yang menyatukan keling. Nah orang kan nggak semua kelingkingnya sehat, betul nggak? Bayangin kalau Pak Haji Abdul Hakim kelingkingnya pas yang sebelah kiri cantengan lagi gede-gedenya, nyut, ada orang sholat, serot diinjak lah, dipecat jadi orang Islam kan? Ini artinya apa? Sejak kapan sholat nggak pakai guru itu begitu? Ada gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Boleh? Dari pertama at-tahiyatul mubarak. Dari pertama boleh? Boleh. Oke, kita buka.
Al-Imam Ahmad mengatakan setiap mengucapkan Allah gerakan tangannya. Jadi at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah asyhadu an la ilaha illallah. Jadilah gerakan itu seperti ini. Tapi bukan yang cepat. Itu Imam Ahmad. Kita Imam Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah asyhadu an la ilaha illallah. Setelah assalamualaikum kita langsung asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang dari awal. Semuanya boleh. Jadi begini boleh, begini dari awal. Yang nggak boleh gimana? Nih, perhatiin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak boleh. Dulu zaman perdebatan antara Jokowi Prabowo nomor 1 sama nomor 2, ingat 2000 berapa tuh? 2019 ya atau 2000 sebelumnya lagi tuh. Wah Allah, saya punya tetangga dia gak suka sama Pak Jokowi. Pak Jokowi nomor 1, Pak Prabowo nomor 2. Dia gak suka sama Pak Jokowi. Dia langsung ngomong asyhadu an la ilaha illallah. Dia maunya nomor 2. Jadi semuanya begini boleh gak nih? Atahiyat begini boleh gak? Hah? Atahiyat begini boleh? Boleh. Nih seperti ini boleh. At-tahiyatul boleh. Kalau emang dari kecil udah cacat begini, boleh. Jadi maksudnya kita tuh kadang-kadang masa gara-gara begini berantem, gara-gara mengkak berantem, gara-gara imamnya kunut gak kunut berantem. Dari mana itu pikiran? Makanya kalau ngaji yang benar, Nabi mengatakan sholatlah seperti kalian melihat saya sholat, maka sholatnya ngikutin sahabat. Siapapun yang ngaji sama saya di sini, saya akan kasih sanad saya, sanad sholat saya. Afif dari Kiai Haji Nurul Anwar, Nurul Anwar dari Kiai Haji Nur Ali Singa Karawang Bekasi, Nur Ali dari Syekh Ali Al-Maliki Makkatul Mukarramah, dari Ali Al-Maliki Syekh Amin Qutbi yang punya hafalan 1100 hadis, Syekh Amin Qutbi naik ke Umar dan Syekh Ahmad Al-Adalu Al-Badawi Kubro sampai kepada tabi'in. Itulah kerjaan guru saya. Jadi sanadnya nyambung. Dari Kiai Nur Ali ada namanya Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang itu yang punya Al-Qur'an di Makkatul Mukarramah. Syekh Yasin Padang punya riwayat sampai ke sahabat Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Sunan Ibnu Majah. Subhanallah. Baru jadi sholatnya Afifuddin yang ada di sini. Kalau bapak-bapak ikut saya, berarti sholatnya ikut Kiai Nur Ali, ikut gurunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya ngajinya jangan lewat YouTube. Nama kitabnya Al-YouTubiyah, Al-Facebookiyah, Al-Instagramiyah. Wah ini imamnya keren nih. Oh pakai imamnya keren tuh. Karena jenggotnya lebat, ini yang keren. Ustaz Anan mah gak keren kayak jenggotnya. Ini yang keren lah. Karena sekarang gampang nyalahin orang, begitu ditanya dalilnya dia nggak tahu. Allahu Akbar. Ada orang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau orang gak ngaji pasti batal sholat, haram batal sholat. Kalau sholat wajib Assalamualaikum, terusin sholatnya. Ustaz, itu ada bayarnya, terusin sholatnya. Bawa duit 40 juta, batalin gak? Ada bayarnya, gampang. Kalau sholatnya wajib jangan dibatalin. Kalau sholatnya sunnah seperti duha boleh dibatalin. Allahu Akbar. Paket. Bagaimana caranya? Kencangkan suaranya, kata Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Paket. Sami Allahu liman hamidah. Bu paketku saya nggak mau sholat. Paketnya kagak paham. Kalau orang paham, oh dia lagi sholat nggak boleh ada isyarah, haram hukumnya. Ibu lagi sholat, bapak lagi sholat di rest area, sehingga ngomong di sini di rest area. Tiba-tiba lagi sholat sunnah ditepok sama orang dari belakang. Dia pengen sholat ikut dengan bapak, ditepok. Ada bapak sholat sunnah, lagi sholat ditepok sama dia. Jadi dia ada berjamaah. Maka lanjutkan sholatmu, dia sah, kamu sah. Nah, jangan kasih isyarah. Allah ditepok dari belakang. Ini gini.
Sudah benar, lanjutin aja sholatnya, lanjut. Termasuk Ustaz, habis saya salam, saya ngomong nggak usah. Nggak usah, Pak, saya sholat sunnah loh, nggak usah. Dua-duanya dapat pahala. Itulah kerennya Islam. Alhamdulillah. Sholat subuh berapa rakaat? Berat nggak? Bagi orang munafik berat nggak? Coba nonton Barcelona Real Madrid 3 jam udah pengen kentut, udah pengen kencing. Begitu mau sholat. Besok Ramadan musuh utama umat Islam imam. Saya bilangin aja, besok Ramadan musuh utama umat Islam imam. Itu kenapa sih di masjid musola kalau imamnya lama udah gede kayak tuh. Kalau imamnya begini nih, Allahu Akbar raweh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wah, ini imam favorit. Doa panjang umur, sehat walafiat, jangan sampai sakit. Ada imam didoain mati, Bu. Allahu Akbar. Israel cabut. Sholat lama. Kenapa imam dimusuhin? Imam kalau imam lama. Padahal Nabi Muhammad kalau sholat hatta tarima qadamai. Saya pengen ceramah lebih lama. Mohon maaf, saya lagi berkabung 6:30. Nanti bibi saya mau dikuburkan, semalam baru meninggal dunia. Saya pengen berpanjang lagi, makanya saya agak telat tadi tuh. Semalam masih ngurusin jenazah. Nanti jam 7, mungkin antara setengah 7 jam 7 mulai dimandikan, jam 9 mau disolatkan. Jadi pengen saya ceramah lebih lama, tapi saya lihat waktu udah cukup lari gitu ya. Mudah-mudahan Islam yang ini membuat kita semakin dekat sholat. Amin. Ini terakhir, pernah lihat di tayangan YouTube orang lagi sholat meninggal, lagi sujud meninggal, lagi sholat meninggal. Percayalah, setiap dapat tayangan itu naik di YouTube saya selalu nangis. Ya Allah, matikan saya seperti ini. Saya pengen mati kayak begini. Ada aki-aki di belakang di rokaat ketiga jatuh meninggal dunia dalam keadaan sholat, dalam keadaan terbaiknya umat kepada Tuhannya, lagi nyembah Tuhan yang diambil oleh Allah. Maka kalau pengen mati sholat, ada keluhnya dari Nabi Muhammad. Apa keluhnya? Al-matu mata ala ma'asyari. Seseorang mati tergantung kebiasaannya. Tanya kepada mereka yang meninggal dalam keadaan sholat, tanyalah cucunya, pasti kakek itu rajin sholat. Orang yang rajin sholat mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sholat. Sebaliknya, orang yang rajin mancing mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sholat. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajifina wa la ma'ana wa la mayyiz bauna saqiyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa sabbit imanana ma'al Qur'an. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa salli ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil